membantu adik-adik yang terlahir, mohon maaf, cacat untuk bisa lahir dan tumbuh seperti kita semua, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mencapai cita-cita mereka di masa yang akan datang. Baik, itulah tadi video dari Dr. Ninta Kristabella bersama Let's Share Healthcare Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan sosok perempuan muda yang inspiratif, yaitu Dr. Ninta Kristabella atau kerap disapa dengan Dr. Bella. Sebelumnya, perkenalkan Dok, nama saya Kalda yang akan menjadi moderator dalam kesempatan hari ini. Selamat pagi Dok, apa kabarnya? Halo. Dok, sudah terdengar suaranya? Selamat pagi semuanya untuk para dosen, profesor, serta adik-adik dari Trisakti. Terima kasih sekali lagi untuk undangannya. Ini salah satu yang menarik juga, jikalau saya menjalani studi di Jerman, saya bisa sharing sedikit dan berbagi untuk teman-teman dan rekan sejawat maupun adik-adik di Indonesia. Ya, sekedar info buat adik-adik mahasiswa baru 2020, Dr. Kristabella ini live dari Jerman. Beliau menyempatkan waktunya untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Berarti, ini masih jam 4.30. Itu masih pagi banget, tapi udah cantik tuh pagi-pagi aja. Iya, demi semuanya, nggak apa-apa. Baik, Dok. Biasanya juga harus bangun pagi, cuman karena ini ada lagi summer holiday, jadi ya kita bisa lakukan Zoom ini. Baik Dok, apakah bisa diceritakan sedikit tentang aktivitas atau kesibukan dokter sekarang ini, apalagi dengan mengingat kondisi di tengah pandemi adanya COVID-19, apakah menambah kesibukan dari dokter sendiri? Untuk ya, ketika saya dapat izin praktek itu awal tahun ini setelah ujian pertama. Jadi untuk awal kali datang ke Jerman itu belajar bahasa dulu, ada ujian bahasa dulu, bahasa kedokteran, serta penulisan rekam medis tahap 1. Kemudian saya tahun ini mendapatkan izin praktek di Jerman. Tapi belum selesai. Jadi ada lagi ujian satu lagi yaitu ujian aprobasi atau penyetaraan itu nanti tahun depan. Tapi dengan selesai ujian pertama, kita sudah bisa praktek selama 1 tahun di sini. Nah, awal tahun hingga April itu di Jerman juga banyak tingkat kasus COVID. Jadi kami berfokus untuk membantu pasien-pasien COVID di Jerman, baik dari Jerman maupun dari negara tetangga seperti banyak pasien dari Perancis yang dirawat dan diangkut gratis ke Jerman. Kemudian, jadi tidak ada kegiatan apapun yang berurusan dengan operasi selama 3 bulan kurang lebih. Yaitu cukup padat, dari mahasiswa sampai dokter diperbantukan untuk menangani COVID-19. Cuman memang garda depannya bukan kami yang muda, yaitu garda depannya tetap profesor-profesor, jadi lebih berpengalaman seperti itu. Kemudian sekarang ya menjalani residensi di bedah umum di Bayern, di salah satu rumah sakit di Bayern, Germany. Seperti itu. Berarti kurang lebih seperti itu kesibukannya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, menjadi seorang dokter itu merupakan sebuah profesi yang mulia. Namun di balik kemuliaan itu sendiri butuh perjuangan besar di belakangnya, seperti tenaga, waktu, dan kadang juga mengeluarkan air mata. Nah, untuk dokter Bella sendiri, untuk memiliki cita-cita ini, apakah memang sudah dari kecil atau beriring sejalannya waktu baru muncul rasa keinginan untuk menjadi dokter, Dok? Ya kebetulan untuk jadi dokter itu adalah keinginan dari kakek saya dan saya juga. Dan dari kecil memang saya suka main dokter-dokteran dan sebetulnya hal tersebut juga saya sadari ketika saya masuk di bangku sekolah. Mata pelajaran yang paling saya suka yaitu fisika dan biologi, seperti itu.
memang jadi dasarnya emang suka, dan yang paling penting adalah dasarnya kita suka, itu akan lebih mudah untuk dapat mencapai cita-cita kita. Jadi kalau sudah sekarang buat adik-adik yang sudah di fakultas, baik dari dorongan orang tua maupun pribadi, kalau prinsip saya kalau sudah tercebur harus kita tenggelam sekali. Jadi jangan setengah-setengah. Seperti itu. Benar, kalau misalnya mau jadi dokter itu emang harus dari kemauan sendiri supaya ngejalaninnya itu nggak berat ya dok? Benar, agak berat soalnya kalau karena dorongan dari seseorang gitu. Cuman kalau memang itu yang terjadi, ya udah lakukan yang terbaik di mana kita berada gitu aja. Perjuangan dokter dalam meraih cita-cita ini kan pasti nggak mudah gitu kan dok. Nah, apakah bisa diceritakan sedikit dok tentang pengalaman jatuh bangun yang dokter alami hingga sampai ke titik ini dan caranya dokter untuk untuk melalui berbagai tantangan itu tuh gimana dok? Iya, paling sebagai mahasiswa kedokteran kita akan dihadapkan dengan ujian baik secara tertulis, lisan maupun psikis. Mental atau psikis itu tidak akan ada habisnya sampai selesai. Dan ujian juga tidak ada habisnya, dari ujian semester, ujian UKDI atau ujian negara, baik lisan, OSCE, praktek atau tertulis. Setelah jadi dokter, kita pun akan dihadapkan pada pasien. Nah, menurut saya ujian terbesar adalah ketika kita bersama pasien. Jadi kita harus mampu mengaplikasikan apa yang kita sudah pelajari, seperti itu. Dan ya ketika koas, saya kurang tahu kalau sepertinya sama ya kalau untuk dokter gigi ya, juga pasti ada jadwal jaga, ada bertemu dengan berbagai macam karakter manusia. Jadi di mana kita harus bisa beradaptasi dengan beribu karakter di rumah sakit dan maupun dimanapun kita berada. Kita akan bertemu orang yang menyebalkan, menyenangkan, dan yang patologis, tidak patologis, seperti itu. Jadi, dan pasti akan ada tekanan dari psikis, mental, dan lain-lain. Cuman bagaimana mengatasinya, kembali lagi, kenapa saya memilih jalan ini, dan kita harus, saya akui berat sih, saya sendiri juga awal, apalagi pas datang ke sini pertama kali, sebenarnya sedih, bahasa tidak mengerti, terus harus bagaimana. Di sini kan sistemnya juga, kalau yang itu di Indonesia yang tadi saya ceritakan. Kalau di sini, kalau sudah selesai dokter, kan itu sistemnya cari kerja. Jadi residensi di sini kan dibayar. Tapi ada plus minusnya juga. Jadi kita harus cari kerja, dan kalau kita performa tidak bagus, itu kontrak kerja juga bisa diputus kapan saja. Jadi intinya perjuangan menjadi dokter tidak mudah. Bagaimana kita menyikapinya dalam setiap tantangan dan yang ada adalah selalu ingat kenapa saya memulai hari ini. Saya memulai apa yang saya impikan ini. Jadi itu yang akan membuat saya kembali, meskipun sedih, biarkan sedih 1-2 hari kemudian bangkit kembali. Berarti memang perjuangan untuk menjadi seorang dokter itu begitu besar, banyak banget yang harus dikorbankan, dan banyak juga ups and downs. Iya, benar. Dan menurut saya menjadi dokter itu juga panggilan sih. Agak berat kalau disetarakan dengan profesi seperti yang lain gitu. Yang lebih menghasilkan uang, untuk awalnya sangat menjanjikan dibandingkan kita yang harus berjalan. Jadi motivasinya awal emang jangan uang dulu. Harus emang yang clear, jelas, yaitu saya ingin membantu sesama, saya ingin jadi dokter dan jadi orang yang berguna buat sesama. Itu. Jadi memang niatnya itu juga harus dasarnya emang udah mau membantu gitu. Iya. Kalau enggak nanti kecewa. Jadi buat adik-adik 2020 bersiaplah bahwa kehidupan kampus itu enggak selalu tentang yang seneng-senengnya aja, pasti ada kesulitan, ada hambatannya, tapi tenang aja, kalau mau berusaha itu pasti bisa. Selain harus berjuang, seorang dokter juga dikenal sebagai lifelong learner, yang dimana kehidupannya memang didedikasikan untuk belajar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dokter kan sekarang sedang menempuh pendidikan spesialis di Jerman. Hal apa yang mendasari dokter untuk memilih melanjutkan studi spesialisnya di luar negeri, khususnya di Jerman ini, dok?
Oke, pertama kali melalui Let's Share Indonesia, yaitu yayasan non-profit saya diberi kesempatan untuk mengenal seorang sosok, yaitu Eyang Habibie. Semua pasti tahu mantan presiden ketiga Indonesia, yaitu Pak Habibie. Melalui beliau, saya belajar banyak. Salah satunya juga menginspirasi saya untuk bisa ke Jerman, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, ini ada foto, ya, saat saya belum berangkat ke Jerman. Sebelumnya sudah ketemu Eyang di Jakarta dan juga di Jerman. Sebelumnya awalnya Eyang Habibie hanya mengundang saya ke acara makan-makan dokter lulusan Jerman yang ada di Munchen. Beliau juga tinggal di Munchen. Kemudian saya bilang, waduh ini kayaknya salah tempat, saya kan bukan lulusan Jerman. Kata beliau, tenang aja nanti suatu saat kamu seperti mereka. Saya nggak pernah membayangkan seperti itu. Belajar ngomong bahasa Jerman aja nggak bisa waktu itu. Jadi benar-benar kadang-kadang seperti mimpi dan seperti itu. Dan saya belajar juga dari beliau bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini. Selama ada usaha, selama kita niatnya baik, pasti ada jalan. Seperti itu, kata beliau. Kemudian, kedua, kita tahu Jerman adalah salah satu negara maju, di mana yang medisnya juga sangat maju, dan orang Jerman terkenal dengan idealis. Jadi saya kepengen banget belajar dan mengadopsi nilai-nilai yang mereka ada. Pasti ada plus minusnya setiap negara, tapi dari segi medis, saya memang melihat Jerman salah satu negara yang idealis, dan dia kalau untuk medis tidak ada kata-kata mengenai kesehatan, tidak ada kata-kata courting, diskon, dan lain-lain. Jadi saya belajar banyak dari itu. Kemudian selain itu dari Eyang Habibie itu aja sih. Jadi kurang lebih seperti itu alasan Dokter Bella mengapa mengambil studi spesialisnya di Jerman ya dok. Nah, selain dengan kesibukan menjadi dokter, Dokter Bella ini juga sibuk dengan organisasi atau yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan yang bernama Let's Share Foundation yang didirikan pada tahun 2015. Nah, apakah bisa diceritakan sedikit dok mengenai Let's Share Foundation dan hal-hal apa aja yang melatar belakangi dokter untuk mendirikan organisasi ini dok? Oke, awal kali saya ketika koas maupun internship, saya kan di rumah sakit pemerintah ya, jadi kita lihat sendiri di lapangan betapa banyak masyarakat yang pertama belum edukatif, belum mengerti. Kedua, mereka tidak ada jaminan kesehatan. Jadi mereka mau bayar makan saja susah, bagaimana mau bayar jaminan kesehatan seperti itu. Jadi saya pernah diperhadapkan dengan bayi tersiram air panas, terus saya harus pulangkan karena orang tuanya tidak bisa membayar. Nah itu dari situ saya terketuk sebagai dokter yang jaga di UGD waktu itu, saya bingung, nih mau dipulangkan, kalau nggak dipulangkan nggak ada yang bayar, seperti itu. Jadi dari situ saya tergerak untuk ya sudah saya bantu semampu saya sebagai seorang dokter muda waktu itu. Bahkan belum jadi dokter ya kalau koas ya. Jadi kita masih mahasiswa dan lain-lain. Wah bagaimana, terus saya berinisiatif untuk membayar sebagian yang saya bisa. Dan saya sadar bahwa kalau saya melakukan ini sendiri, tidak akan mendapat dampak yang begitu besar. Pasti masih banyak orang-orang yang masih membutuhkan seperti teman-teman ini. Atau bayi-bayi ini gitu. Kemudian saya berinisiatif melalui teman-teman saya sendiri, ya dari yang lingkup kecil. Makanya ada pepatah mengatakan lakukan dari hal-hal yang kecil, maka nanti yang hal-hal yang besar akan mengikuti. Jadi saya lakukan dari lingkup saya sendiri, dari teman-teman, dari rekanan saya sendiri, dari orang tua, teman orang tua, untuk membantu seperti itu. Nah kemudian ternyata teman-teman ini memiliki visi misi yang sama untuk membantu sesama, kemudian kami berkembang. Bukan sekarang anggota Let's Share bukan dari teman-teman saya saja, tapi meliputi dokter, non-medis, medis, yang bukan dokter juga, dan bukan teman-teman saya, semua anak-anak muda yang bergabung ingin membantu sesama, seperti itu. Itu awalnya.
Itu berarti dengan ada ketukan hati itu ya, jadi emang udah mulia gitu loh sekali. Begitu mulia sekali alasan kenapa Dokter Bella ini mendirikan Let's Share Foundation ini. Selain cantik, terus cerdas pemikirannya, hatinya juga dermawan. Kalau ibarat restoran fast food nih udah paket lengkap nih, Dok. Kemudian, Aduh. Dok, tantangan terbesar apa yang dokter alami dalam proses mendirikan Let's Share Foundation ini, Dok? Dan Ya, bagaimana tantangan cara dokter terbesar. mengatasinya? Oke, tantangan terbesar kita semua sebagai waktu itu saya 2015 itu juga masih anak kecil ya, anak-anak. Jadi sebagai anak muda kita banyak diremehkan, itu wajar. Apalagi dengan ini yayasan saya bekerja, saya mengajukan kerjasama ke rumah sakit besar rujukan nasional seperti RSCM, Rumah Sakit Harapan Kita, dan lain-lain. Itu rumah sakit rujukan nasional. Jadi kedua juga donatur ya. Di bagaimana kita sebagai anak-anak muda meyakinkan orang-orang bahwa kami kredibel, kami bukan main-main. Jadi itu tantangan terbesar sih. Pertama meyakinkan rumah sakit untuk dapat bekerja sama dengan kami. Kedua meyakinkan para donatur untuk bisa jelas gitu bahwa mereka bisa berdonasi melalui kita. Itu sih tantangannya. Dan dulu ketika awal-awal itu saya one man show, saya urus semuanya. Nah itu agak berat dengan jadwal yang banyak dari kedokteran seperti itu. Berawal dari hal-hal yang kecil, saya memulai dan dengan penolakan juga. Jadi padahal niat saya bantu, kenapa saya ditolak ya itu tuh wajar. Karena kita orang-orang melihat bahwa wah ini anak kecil masih emang bisa seperti itu. Anak kecil, anak muda itu diremehkan itu wajar. Tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kredibilitas kita, kegigihan kita, dan niat tulus kita untuk membantu, itu pasti ada jalannya. Seperti itu. Kemudian, Dok, selama perjalanan Let's Share Foundation ini untuk membantu anak-anak dengan keterbatasan, apakah ada kisah atau cerita yang menyentuh bagi dokter hingga tidak dapat dilupakan hingga saat ini, Dok? Ya, ada tuh. Kemarin saya ada kirim, oh ya ini ntar. Ada kirim satu foto, ini yang paling menurut saya menarik. Ini Brawen Makusini dari dari Papua. Jadi kami bertemu Brawen melalui kebetulan guru saya yaitu Dr. Aditya, spesialis bedah plastik di RSCM. Nah, beliau ada teman yang mau membiayai untuk pasien ini ke Jakarta. Cuman membiayai transportasinya aja sama tiket ke Jakarta. Kemudian anak ini korban kebakaran, orang tuanya meninggal dalam kebakaran tersebut, dan anak ini tidak bisa sekolah, kakinya tidak bisa berjalan karena ini ada komplikasi dari kebakarannya. Jadi dia nggak bisa jalan lagi, kemudian dia cuman diam di rumah. Tapi satu hal yang saya belajar dari anak ini, dia datang ke Jakarta, dia tidak mengeluh apapun loh. Jadi dia tetap ceria, malah dia bisa bersyukur, dia masih hidup dan lain-lain, meskipun orang tuanya meninggal. Itu yang saya pelajari dari anak ini. Kemudian ya dokternya adalah Dr. Aditya juga di RSCM. Ini rilis jaringan parutnya di sini, jadi kontraktur di sini disebutnya. Kemudian ini dia sekarang bisa setelah menjalani perawatan dan fisioterapi, sekarang Brawen sudah bisa kembali ke sekolah dan bisa meraih cita-cita dia. Meskipun itu dia seorang diri, tidak memiliki, sekarang tinggal sama pamannya, dia tidak memiliki orang tua, dia tetap bisa bersyukur. Dan menurut saya ucapan syukur itu adalah hati yang bersyukur itu membuat inspirasi ya buat kita semua. Dan juga dengan donatur juga sangat tersentuh dengan Brawen ketika bertemu. Ini donatur salah satunya Maya Estianti yang membiayai Brawen, salah satunya. Selain yang lain-lain juga. Ada foto lain satunya, kalau bisa di-share ya, ini. Jadi itu Brawen sekarang bersama tantenya di Papua. Jadi Brawen sudah bisa sekolah kembali. Nah ini adalah satu dari cerita-cerita yang lain.
Yang menurut saya ini yang paling jauh dari Papua, yang biasanya lainnya dari Pulau Jawa, Kalimantan, seperti itu. Ini di RSCM juga, di RSCM anak, seperti itu. Ya, itu salah satu yang menarik sih. Jadi cerita-cerita menyentuh ini malah bikin dokter terus ingin berbuat baik ya dok, karena melakukan hal-hal baik ini yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian nilai-nilai apa yang ingin dokter bagikan kepada masyarakat melalui yayasan ini dok? Nilai-nilai ya sebagai masyarakat Indonesia, saya hanya ingin mensosialisasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh anak-anak di Indonesia, seperti itu. Bahwa tidak peduli latar belakang sosial kita apa, tidak peduli keterbatasan kita apa, selama kita ada usaha dan niat, semua bisa. Itu yang saya tekankan. Berarti kurang lebih seperti itu. Nah, namun di tengah situasi dunia saat ini yang semakin berfokus pada kepentingan pribadi masing-masing, apakah ada hal yang ingin dokter sampaikan khususnya pada generasi muda agar tidak lupa untuk berbagi dengan sesama, dok? Oke. Ini nilai-nilai apa yang tidak bisa. Oke. Kita harus ingat bahwa kita ini hidup dalam lingkup sosial ya, tidak sendiri, di mana diperlukan saling membantu satu sama lain. Dan saya selalu menekankan bahwa apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Jadi kita membantu sesama bukan berarti hanya bentuk uang ya, tidak ya. Jadi dari uang, baik uang maupun waktu, perhatian, itu adalah salah satu bentuk donasi. Atau benih kebaikan yang kita bisa tabur. Nah, saya yakin ketika kita menabur kebaikan, itu nanti akan berbuah dan berbalik buat kita. Jadi ada juga yang bilang, saya mau membantu ketika saya sudah kaya. Itu salah sih. Jadi kita membantu bukan hanya melalui materi dan apapun. Jadi dari itulah benih-benih yang akan nantinya kembali ke kita. Kebaikan yang kita tabur itu kita akan tuai nantinya. Baik secara langsung maupun tidak, baik dengan bentuk yang sama maupun tidak, saya percaya apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Jadi jangan egois, jangan ya biarkan orang, misalkan ada orang yang menabur kejahatan kepada kita, kalau saya bilang biarkan nanti karena buahnya dia juga yang akan menuai. Seperti itu. Jadi jangan egois, mulai pikirkan orang lain, meskipun susah ya di generasi zaman sekarang. Cuman ya usahakan seperti itu. Baik, berarti dengan berbagi sesama bukan membuat kita menjadi merasa berkurang, tapi malah makin bertambah ya dok? Dari segi rezeki, ilmu, atau hal-hal lainnya. Nah, benar. Kemudian dok, setelah kita asik ngobrol tentang kehidupan seorang dokter dan juga yayasan sosial yang dokter dirikan, yang dimana menurut saya pribadi sangat inspiratif dan banyak sekali hal-hal yang bisa ditanamkan dan diaplikasikannya. Nah, dari dokter sendiri, adakah pesan spesial yang ingin dokter sampaikan kepada adik-adik mahasiswa baru 2020 yang akan memulai kehidupan perkuliahan di FKG Trisakti, dok? Oke, adik-adik yang selamat sebelumnya telah menduduki sekarang start a new day sebagai mahasiswa kedokteran gigi di Trisakti. Jangan lupa, jangan takut bermimpi, kejar mimpi setinggi langit, tapi diimbangi dengan usaha, kemudian ketekunan, kegigihan, dan juga doa. Dimanapun kita berada, berikan yang terbaik, dan jangan, ini yang susah ini, dan jangan meng-compare atau membandingkan perjalanan hidup saya, perjalanan hidup teman saya, maupun orang lain, karena setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Jadi ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya berbatu-batu, berliku-liku, jangan tanya kenapa. Saya yakin apapun yang terjadi, meskipun susah, itu adalah sudah melalui rencana Tuhan untuk kita dapat melewatinya menjadi seseorang lebih baik. Jadi belajar juga untuk mengucap syukur, dan ingat tidak ada yang mudah untuk menjadi seseorang. Jadi saya juga kepengen segera menjadi seorang spesialis. Itu tidak ada yang mudah untuk menjadi seseorang, diperlukan kegigihan, ketekunan, dan kerja keras untuk menjadi seseorang. Dan jangan lupa,
tetap menebar kebaikan. Nah, bener banget tuh pesan-pesan dari Dokter Bella untuk adik-adik mahasiswa baru, boleh banget untuk dicatat pesan-pesan dari Dokter Bella, diresapi dalam-dalam dan jangan lupa untuk diaplikasikan. Karena jika ingin bermanfaat bagi orang banyak, semuanya dimulai dari diri kita masing-masing. Nah, Dok, sebelum sesi kali ini, ada sesi tanya jawab ya Dok dari adik-adik mahasiswa baru untuk memberikan pertanyaannya dengan cara untuk adik-adik menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan nama kelompoknya. Baik, ini sudah ada beberapa yang memberikan pertanyaan Dok. Mungkin dari Sabrina Aulia ya, dipersilakan. Pagi Dok, Ya, jadi saya Sabrina dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana Dok cara menumbuhkan jiwa inspiratif itu sendiri dan apakah harus ada pengalaman yang banyak baru bisa jadi sosok inspiratif itu sendiri? Terima kasih Dok. Ya, saya dijawab kali ya. Bagaimana menjadi sosok inspiratif? Saya tidak pernah bermimpi dari sosok inspiratif sih. Jadi intinya setiap dari kita pasti ada dua sisi, kebaikan dan kejahatan di dalam setiap manusia. Jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa mencintai sesama kebaikan. Jadi kalau lebih baik dikenal, jadi motivasinya jangan, oh saya ingin menjadi seseorang yang terkenal, kaya atau inspiratif. Itu saya nggak pernah kepikiran sih. Yang awalnya saya hanya ingin berbuat baik, itu aja. Nah nanti masalah terkenal, menjadi sosok inspiratif dan lain-lain itu bonus. Itu yang saya bisa tekankan. Jadi uang dan jabatan keren lah, terkenal itu bonus. Yang pertama lakukan apa yang kita bisa meskipun tidak ada yang melihat, tapi saya yakin kalau sedikit demi sedikit kebaikan yang kita bisa lakukan, dan itu sisanya bonus itu terserah Tuhan. Itu yang saya selalu tekankan. Saya hanya mau berbuat baik buat sesama, saya mau bermanfaat untuk sesama, itu aja sih. Dan tidak diperlukan pengalaman. Waktu dulu saya tidak berpengalaman juga, saya nggak tahu gimana caranya bisa approach rumah sakit, bisa approach ini, semua bisa kita pelajari. Dan contohnya ini di Jerman, saya tidak bisa bahasa Jerman sedikit pun ketika datang ke sini. Jadi itu juga saya bilang semua bisa dipelajari asal kita ada niat dan usaha, itu semua bisa. Seperti itu. Tidak perlu pengalaman yang hebat. Kita semua berawal dari anak muda. Jadi tidak ada pengalaman juga. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Dok. Dari Fania Ananda, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Selamat pagi Dok. Ya, selamat pagi. Nama saya Fania Ananda dari kelompok 10 dan saya ingin bertanya, apakah dokter mempunyai ketertarikan atau hobi di luar kegiatan kedokteran? Terima kasih. Ya, hobi di luar kedokteran itu kayak melukis, masak, kemudian olahraga. Nah, itu penting juga supaya nggak jenuh. Jadi, apapun hobinya teman-teman, adik-adik, lakukan. Jadi, kita harus ada satu titik jenuh nih. Biasanya saya lakukan kegiatan hobi saya 2 kali seminggu. Tapi kalau ketika sekolah emang susah sih, paling di sela-sela tidur aja susah ketika dulu koas. Jadi tapi sempatkan 1 kali atau 2 kali melakukan hobi, entah apapun hobinya, mau jalan-jalan, mau olahraga. Yang penting hobinya kalau bisa membangun juga. Membaca dan lain-lain. Ya, saya ada banyak hobi. Yang penting lakukan hobi, asah hobi di mana untuk tidak jenuh ya. Ada satu titik pasti kita jenuh, apalagi kedokteran. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Dok, dari Nabila Khairani. Kepada Nabila Khairani, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak. Selamat pagi Dok, saya Nabila Khairani dari kelompok 6 ingin bertanya. Hal kecil apa sih Dok yang sebagai mahasiswa bisa kita lakukan jika kita ingin membantu masyarakat yang membutuhkan dan menebarkan kebaikan seperti yang salah satunya yang dokter lakukan yaitu mendirikan Let's Share Foundation itu sendiri. Terima kasih Dok. Oke, berawal
nggak usah langsung mikir untuk bisa mendirikan suatu yayasan. Itu awal kali saya juga nggak bermimpi seperti itu sih. Saya hanya ingin membantu yang terbaik. Jadi setiap dari kita pasti antara teman atau lingkungan di mana kita tinggal pasti ada orang yang kesulitan, maupun keuangan, kesulitan waktu, kesulitan apa. Seperti waktu corona ini di sini. Kan di sini, ini contoh kecil ya, di Jerman kan tidak ada pembantu seperti kita di rumah atau pembantu rumah tangga dan lain-lain. Jadi orang tua di sini tinggal sendiri. Itu contoh yang simpel aja. Jadi tetangga sebelah misalkan orang tua, di mana tidak ada keluarga. Biasanya orang di sini kan anaknya sudah pindah kalau udah dewasa gitu. Jadi dia sendiri di rumah. Contohnya tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Contoh hal yang kecil, bagaimana membantu tetangga saya untuk dia bisa, karena orang tua kalau ke supermarket dulu zaman corona parah, itu kan berbahaya juga. Jadi kita sebagai anak muda ketok apa yang bisa saya bantu, itu memulai dari hal-hal yang kecil. Itu contoh yang kecil ya. Mungkin di teman-teman kita ada kesulitan, jadi tergantung panggilannya apa, yang penting tujuannya membantu itu. Dan jangan ingin ada niat balik di balik membantu tersebut. Lakukan saja apapun yang terkecil itu, tidak ada yang melihat, tapi saya percaya Tuhan pasti melihat. Jadi lakukan sekecil apapun kebaikan dimanapun kita berada. Dari hal yang kecil tidak terlihat, nanti lama-lama jika emang itu kita dipercayakan menjadi lebih besar, nanti bisa punya yayasan dan lain-lain, itu bonus, kembali lagi itu bonus. Jadi seperti itu. Lakukan hal-hal kebaikan dari hal-hal yang kecil melalui orang-orang di sekitar kita. Baik teman, keluarga, kerabat, tetangga. Seperti itu. Terima kasih, Dok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Dok, dari Ahmad Zaki. Kepada Ahmad Zaki dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Nama saya Ahmad Zaki dari kelompok 12, izin bertanya. Selain dari program Let's Share Foundation, apakah dokter memiliki rencana lain untuk menciptakan program baru yang bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain? Terima kasih. Oke. Untuk foundation, saya cukup Let's Share. Tapi Let's Share sendiri bekerja sama dengan berbagai yayasan lain, seperti OKOC Indonesia, kemudian YAMSA Indonesia, kemudian yang sejalan dengan Let's Share dan di dunia anak-anak maupun kalau OKOC itu kita bantunya untuk bencana. Kemudian ada juga kerjasama dengan GMK Kosgoro untuk bencana. Jadi di Let's Share dari ada goods distribution, ada healthcare, ada education. Education itu head-nya Dita Sudarjo, saya head untuk healthcare, kemudian good distribution itu di dalam healthcare juga. Untuk kedepannya enggak sih, kalau di sini di Jerman saya juga nggak kepengen bikin foundation dan lain-lain, saya juga bantu hal-hal yang kecil yang saya bisa. Let's Share tetap berjalan di Indonesia, sekarang ada tim yang menjalaninya, teman-teman dokter maupun tidak dokter di Indonesia. Jadi kita untuk kedepannya ini sekarang dari tahun lalu sampai yang kedepannya kita paling berkolaborasi dengan yayasan-yayasan lain seperti itu untuk bersinergi membantu Indonesia lebih banyak lagi seperti itu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Baik, Dok. Karena keterbatasan waktu, mungkin untuk sesi tanya jawabnya kami tutup. Mungkin dari Dokter Bella ingin menyampaikan closing statement-nya. Ya kembali lagi yang tadi, mimpi setinggi langit, jangan lupa bersyukur dimanapun Anda berada, lakukan terbaik karena tidak ada satu apapun di dunia ini yang mudah. Diperlukan kegigihan, ketabahan, doa dan usaha untuk dapat meraih cita-cita kita, dan jangan lupa berbuat baik. Terima kasih kepada Dokter Ninta. Semangat. Oh iya, satu lagi lupa. Semangat semua buat teman-teman, adik-adik yang berjuang. Jangan pantang menyerah, tidak ada mudah. Semangat. Terima kasih kepada Dr. Nita Kristabella yang telah menyediakan waktunya untuk hadir dalam acara PKKMB 2020.
Cerita yang dibagikan sangat inspiratif dan memotivasi. Semoga sehat selalu dan sukses ke depannya. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Kristabella atas penyampaian materinya. Kepada Dr. Kristabella sudah diperbolehkan jika ingin meninggalkan Zoom meeting. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Dok.